أسري إليه النبي صلى الله عليه وآله وذكر في القرآن الحكيم بعنوان المسجد الأقصى هو ليس مسجدا دنيويا، وإنما هو المسجد الذي في السماء الرابعة. أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأشار إلى مكة إلى المسجد الأقصى وأشار إلى تخوم السماء. المسجد الأقصى جعلت فداك، قال ذاك في السماء إليه أسري رسول الله، فقلت إن الناس يقولون إنه بيت المقدس، فقال مسجد الكوفة أفضل منه. فقيل إن الناس يقولون إن بيت المقدس إنه بيت المقدس، فقال الإمام مسجid al-Kufa afdal. Ya, itulah pandangan beberapa ulama Syiah yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu di langit bukan di dunia, dan sebagian bahkan mengatakan Masjid Kufa itu lebih utama. Sangat berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah memang. Untuk itu saya kumpulkan pandangan para tokoh agama Islam di Indonesia untuk membahas tentang Syiah ini. Langsung saja kita simak pandangan pertama dari Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Idrus Ramli. Akhir-akhir ini sangat santer isu-isu tentang aliran Syiah, dan Syiah ini masuk ke Indonesia diperkirakan sekitar 200 tahun yang lalu. Ini sejarah masuknya Syiah ke Indonesia. Barusan ada seorang kawan, Ra Amin Rifki dari Bunangkah, Pegantenan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mengajukan pertanyaan pada saya via chatting WhatsApp. Pertanyaan beliau, apakah Syiah itu sesat atau kafir? Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwa Syiah ini bermacam-macam. Ada Syiah yang sangat dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syiah Zaidiyah. Bahkan kitab-kitab Zaidiyah banyak juga dikonsumsi oleh kalangan para ulama, para kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, karangan Al-Amir As-Sun'ani, beliau Syiah Zaidiyah, atau kitab Nairul Autar, Syarah Muntaqal Akhbar, atau Tafsir Fathul Qadir, karangan Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ini Syiah tapi dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah Zaidiyah memang dekat. Kemudian ada juga Syiah yang jauh dari Ahlus Sunnah. Syiah yang jauh dari Ahlus Sunnah ini tentunya Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, atau Syiah yang dari Iran. Ini jauh. Dan Syiah Zaidiyah maupun Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah yang di Indonesia yang berkembang sekarang ini, Ja'fariyah, ini sama-sama aliran sesat di dalam Islam. Kemudian ada Syiah yang dianggap keluar dari Islam, dianggap kelompok kafir, yaitu Syiah Ismailiyah. Syiahnya keluarga Presiden Syria Bashar Assad, itu Syiah Ismailiyah, dianggap keluar dari Islam. Nah, yang kita bicarakan sekarang ini tentang Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini apakah sesat atau kafir? Syiah Imamiyah ini oleh para ulama kita digolongkan pada golongan Syiah yang sesat, tetapi akidah-akidahnya kufur. Artinya apa? Kalau ada Syiah Imamiyah seperti ini, tidak kita katakan kafir, kita katakan sesat. Tapi kalau akidah yang ada di kitabnya menjadi keyakinan mereka, maka orang ini dikatakan kafir. Apa di antara akidah Syiah yang dianggap kafir? Seperti Syiah, keyakinan Syiah Imamiyah di dalam kitab-kitab mereka yang tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran yang ada sekarang. Kalau ada orang Syiah nggak beriman pada kitab suci Al-Quran yang ada sekarang, Al-Quran dianggap palsu, dikurangi atau ditambahi, berarti kafir, keluar dari Islam. Atau misalnya Syiah Imamiyah yang berkeyakinan bahwa semua sahabat adalah kafir, maka ini berarti murtad, keluar dari Islam. Atau misalnya keyakinan Syiah Imamiyah
bahwa istri-istri baginda Rasulullah SAW bukan wanita baik-baik, bukan wanita suci. Ini berarti orang Syiah ini murtad, keluar dari Islam. Nah, dan akidah-akidah seperti ini memang terdapat di dalam kitab-kitab Syiah. Karenanya ulama kita mengisyaratkan kalau Syiah ini levelnya seperti orang munafik. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika membantah orang-orang Syiah menulis kitab berjudul As-Sawa'iqul Muhriqah fi raddi ala ahli al-bid'ah waz zandaqah. Petir-petir yang membakar dalam menolak atau membantah terhadap golongan ahli bid'ah dan zindiq. Nah, di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, Imam Ibnu Hajar ini membantah terhadap pendapat-pendapat Syiah. Mereka dikatakan zindiq. Zindiq itu artinya apa? Dalam kitab-kitab akidah, zindiq itu artinya may yadda'il Islam wa fi qalbihi aqaidu kufriyah. Mereka yang mengaku-ngaku Islam tetapi di hatinya menyimpan akidah-akidah kufur. Zindiq ini kalau pada masa Rasulullah SAW itu disebut dengan munafik, orang munafik. Orang munafik itu mayyuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Orang yang menampakkan keislaman tapi hatinya kufur, menyembunyikan kekufuran. Nah, orang munafik atau orang zindiq ini kita menyikapi mereka seperti menyikapi orang Islam, karena secara zahir mereka memang Islam itu. Jadi begitu. Ini jawaban saya. Kita beralih pada pandangan Buya Yahya. Jadi sekarang termasuk makanya kami sampaikan akidah kita adalah akidah ahlil haqqi ahli sunnati wal jamaati. Dengan dua pilar besar, mencintai ahli bait Rasulullah. Yang kedua mencintai sahabat Rasulullah. Kalau salah satu pilar ini kita runtuhkan, ambruk, nggak ada akidah. Ada orang mencintai sahabat Nabi tapi benci ahli bait. Mana? Dan itu ada namanya nawasib. Ada orang mencintai ahli bait tapi benci sahabat Nabi. Nggak mungkin dong. Bincang. Namanya rawafid, rafidah. Kemudian saat ini menjadi namanya Syiah. Dan Syiah bermacam-macam. Syiah bermacam-macam. Dan kadang-kadang kelompok Syiah ini berlindung di balik Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni. Ada Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni, ini sekedar pelajaran bagi anak-anak muda yang berpikir cerdas. Ada di Yaman namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah kalau kembali ke atas, imamnya Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu madhab Zaidiyah. Adapun madhab Zaidiyah tidak terlalu jauh dengan madhab ahli sunnati wal jamaati. Hanya perbedaannya mendahulukan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Mengakui Sayyidina Bakar Siddiq. Mengakui Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita membaca, telah masuk juga syarah-syarah hadis ahli sunnah dan sebagainya. Dan hari ini yang itu adanya di Son'a. Termasuk nanti akan keluar ulama-ulama dari asal Zaidiyah. Asal Zaidiyah, karena Zaidiyah nanti kalau sudah menjadi alim takarrar menjadi mujtahid mutlak. Seperti buku yang selama ini kita baca, Subulus Salam, Kahlani, kemudian Nailul Autor, Syaukani. Itu dari asalnya mereka asal madhab Zaidi. Nah, ada kelompok Syiah yang sesat yang mengkafir Abu Bakar itu, kalau ingin selamat bersembunyi. Tidak semua sesat kan? Iya, kan gitulah. Dia menyebut dulu. Nah, termasuk ada satu buku yang disebarkan di negeri ini ya, menyebutkan orang ahli sunnah sudah biasa dengan bukunya orang Syiah. Kenapa kok orang Syiah sangat dimusuhi? Padahal dia sudah biasa menjadi Nailul Autor dan sebagainya. Nailul Autor ada Syiah Zaidiyah tadi. Syiah Zaidiyah. Kita duduk dengan beberapa ulama Zaidi. Mereka mengatakan, ketemu di sana kami di Yaman. Mereka mengatakan bahasanya yang paling memusuhi kami, yang paling berat adalah menyebut kelompok Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Sangat musuhi kami. Mereka mengatakan, bagaimana mereka menganggap sama. Hanya digelari Syiah Zaidiyah, namanya karena imamnya dari Ahli Bait.
sehingga dikatakan Syiah. Jadi tolong ini dibedakan sedikit, bedakan tentang Syiah Zaidiyah dan Syiah-Syiah yang lainnya seperti Ismailiyah dan Ja'fariyah dan yang lainnya. Kalau sudah mengajarkan permusuhan kebencian, kebaikan apa yang bisa dipetik di balik sebuah keyakinan? Nah ini kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat, memang ada di sana kelompok Syiah yang mencoba mengoreksi kembali tentang pemikiran-pemikiran Syiah. Syiah Zaidiyah sangat berbeda. Jadi bukan Syiah Zaidiyah itu memang kalau secara akidah, kalau kembali kepada Syiah Zaidiyah, secara akidah Syiah Zaidiyah itu adalah ikut Mu'tazilah. Sangat mengagungkan Wasil bin Atha dan lainnya, ke atasnya Mu'tazilah. Adapun fikihnya 3/4 adalah persis mirip atau sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Selebihnya ikut jumhur, ikut yang lainnya. Jadi secara fikih sangat dekat dengan fikih Hanafi. Adapun akidahnya Mu'tazilah. Dan kita semua ulama, Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak kafir. Tapi di sana ada pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalur. Sehingga ada kesalahan pemikiran. Ya, tapi tidak dikafirkan. Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak dikafirkan. Sehingga kalau kita tahu dialog akidah kita, di kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah itu, lebih banyak adalah dialog antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Ahli sunnah, Mu'tazilah. Memang zaman itu adalah zaman ramainya akidah Mu'tazilah. Karena waktu itu akidah Mu'tazilah menguasai negara. Dikuasai atau menguasai negara artinya bisa dipegang oleh negara, itu zaman Daulah Abbasiyah. Kurang lebih selama 7 abad atau 8 abad. Pun pada akhirnya berakhir runtuh. Yang nongol adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Baik, ada beberapa kelompok Syiah yang sesat dan menyesatkan berlindung di balik nama Syiah Zaidiyah. Jadi di saat menyebutkan, ingin cari pelindung, menyebut tokoh-tokoh, yaitu Kahlani, Syaukani, disebut untuk berlindung. Baik, Sayyidina Abu Bakar, kembali pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menurut kelompok Syiah yang masuk Indonesia, yang sungguh membahayakan. Kenapa? Mengatakan Sayyidina Abu Bakar adalah musuh. Bukan sekedar tidak beriman, harus dikutuk. Termasuk putrinya. Putrinya juga disebut sebagai, lihat buku-buku yang beredar. Putrinya, putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu Sayyidat Aisyah, istri baginda Nabi SAW, lihat. Dianggap sebagai, na'udzubillah, dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga dimusuhi. Lalu putri beliau Sayyidah Hafsah juga dimusuhi. Baik, nanti cukup ya. Ini adalah begitu gamblangnya bahwasanya yang mengatakannya mencoba memalsukan sejarah bahwa Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Nabi untuk tahta terjawab dengan buku kecil semacam ini. Dari kecil ini Nabi baru mulai dakwah. Dalam masa 3 tahun sembunyi, mana ada tahta, mana ada kebesaran kaum jamaah, belum ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah menerima Islam. Kemudian dari Muhammadiyah oleh Dr. Haji Syamsul Hidayat. Kalau kita lihat dari segi sejarah Islam, Syiah itu sudah muncul bahkan di awal-awal perkembangan Islam, terutama pada masa sahabat dan tabi'in. Yaitu dimulai dulu ada perang Siffin, perang Jamal, ya. Nah, terutama perang Siffin, ada kelompok yang membela kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dalam perkembangannya pembelaannya adalah dengan pembelaan sampai kepada yang bersifat kultus individu. Jadi mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, bahkan di antara kelompok Syiah ini, karena Syiah ini tidak hanya satu ternyata ya. Syiah dalam perkembangannya ada Syiah Ghulat atau Syiah Ghaliyah, yang kalau dalam Quran Ghulat itu hulu itu ekstrim. Jadi Syiah yang ekstrim, ya, Syiah ini mengkultuskan Ali bahkan sampai pada mempertuhankan Ali. Bahkan mereka berpandangan bahwa sebenarnya kenabian akhir zaman itu jatahnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kemudian yang menjadi Nabi dan Rasul Muhammad itu, bahkan mereka mengatakan Allah itu salah alamat, salah pilih. Harusnya Ali bin Abi Thalib. Ini Syiah Ghulat, pandangannya seperti itu. Kemudian ada Syiah Rafidhah atau Syiah Imamiyah. Di
di mana mereka mengkultuskan imam-imam, para pemimpin Syiah dalam sekte Syiah Rafidah atau Syiah Imamiyah ini, di mana para imam itu memiliki sifat maksum, jadi ismatul imamah. Padahal dalam keyakinan kita, keyakinan kaum muslimin yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, yang maksum itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lain selain Rasulullah tidak ada yang maksum, sehingga pemimpin itu ya bisa salah, dan ketika salah harus diingatkan, dikritisi, dinasihati agar kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini perkembangan Syiah begitu rupa, dan itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, menyikapi hal tersebut, ini Muhammadiyah sudah memiliki sikap resmi, ya. Sikap resmi ini pertama kali dikemukakan oleh Buya Yunahar Ilyas, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, Ketua PP Muhammadiyah waktu itu, tugasi oleh PP Muhammadiyah untuk menjelaskan bagaimana seharusnya Muhammadiyah bersikap terhadap Syiah, ya. Sehingga pokok-pokok pikiran beliau disampaikan dalam sidang pleno, dan seluruh anggota pleno PP Muhammadiyah tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengoreksi. Artinya semua itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Buya Yunahar Ilyas. Nah, kemudian poin-poin penting yang disampaikan oleh Buya ini juga dirujuk oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah di dalam memberikan fatwa tarjihnya, terutama fatwa tentang Syiah ketika ada pertanyaan dari warga Muhammadiyah yang berasal dari Batam, kota Batam, dari Batam. Nah, poin penting yang menjadi standar, ya, Muhammadiyah di dalam memandang Syiah, ya. Jadi penyimpangan aliran Syiah ini karena yang pertama, Syiah memiliki pemahaman tentang kemaksuman para imam atau ismatul imamah. Sementara di dalam ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, dan pemahaman Salafus Soleh, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa yang memiliki sifat maksum hanyalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Muhammadiyah jelas tidak sejalan, tidak sependapat, bahkan bertentangan atau menolak konsep ismatul imamah atau kemaksuman imam yang selama ini dipegangi oleh kelompok Syiah, terutama Syiah Imamiyah dan juga Syiah Ghulat. Kemudian yang kedua, standar yang kedua, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan kepemimpinan, pengganti pemimpinnya. Jadi tidak mewasiatkan siapa yang menjadi khalifah, siapa yang mengganti. Jadi Rasulullah ketika wafat, ya dalam tanda petik, sebenarnya menyerahkan kepemimpinan umat berikutnya kepada musyawarah umat Islam. Sehingga pada waktu itu, ketika Nabi SAW wafat, para sahabat bermusyawarah sebelum memberangkatkan jenazah Rasul untuk dimakamkan. Para sahabat bermusyawarah yang akhirnya memutuskan dan membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Nah, kemudian khalifah yang kedua dipilihlah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Jadi keseluruhannya itu adalah kekhalifahan yang sah dalam Islam, karena diputuskan melalui permusyawaratan umat Islam yang kemudian seluruh umat Islam membaiatnya. Sehingga tidak benar kalau sekelompok Syiah berpandangan bahwa yang berhak menjadi khalifah pengganti Rasul adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian menganggap kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah. Nah, jadi ini prinsip yang kedua. Jadi Nabi tidak berwasiat tentang pengganti beliau. Jadi Nabi menyerahkan kepada permusyawaratan umat Islam. Ini yang kedua. Ini memang empat hal ini sesuatu yang akhirnya menjadi perbedaan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Kemudian yang ketiga, kultus kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, Muhammadiyah, umat Islam pada umumnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Soleh, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada ajaran yang mengarah kepada kultus individu kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Jadi semua sahabat adalah orang-orang yang mulia, yang kedudukannya sama. Kalau dalam ilmu hadis itu ada kaidah yang mengatakan as-sahabatu kulluhum udul. Semua sahabat adalah adil. Adil artinya akidahnya benar, pandangannya benar,
dan dalam meriwayatkan hadis juga memiliki kualifikasi yang benar, sehingga riwayat atau hadis yang diriwayatkan oleh sahabat adalah hadis yang makbul. Artinya di sini tidak ada ajaran yang benar yang mengarah kepada kultus individu kepada sahabat tertentu, terutama di sini kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri sebagai sepupu Rasulullah sekaligus sebagai menantu beliau juga, beliau tidak memiliki pandangan agar dirinya dikultuskan seperti itu. Beliau seperti sahabat yang lainnya. Jadi ini orang-orang yang merasa sebagai pengikut Ali, pembela Ali, justru menyimpang dari pandangan keyakinan Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Kemudian yang keempat, standar yang keempat yang membedakan kita dengan Syiah, ya. Yang membedakan kita dengan Syiah adalah tentang standar mengenai validitas hadis. Jadi kalau di dalam ilmu hadis, di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafus Soleh, termasuk di dalamnya Muhammadiyah, bahwa hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat adalah hadis-hadis yang makbul, sehingga tidak hanya dibatasi hanya hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait saja, sementara Syiah hanya menerima hadis dari jalur Ahlul Bait. Nah, kalau begitu nanti akan sangat banyak ribuan hadis ditolak. Nah, jadi di sini empat standar yang dijadikan oleh Muhammadiyah, dan ini pandangan resmi, ya, karena sudah dijadikan panduan rujukan dalam fatwa tarjih Muhammadiyah. Jadi pandangan resmi Muhammadiyah. Jadi dengan begitu Muhammadiyah jelas tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan akidah dan pemahaman Syiah, terutama Syiah Rafidah, Syiah Ghulat. Apalagi di dalam Syiah Ghulat itu ada yang memandang seperti sahabat Abu Bakar, termasuk kategori kaum munafikun. Bahkan Aisyah dituduh sebagai seorang pelacur. Ini kan tuduhan-tuduhan yang sangat keji, yang tentu ini tidak sejalan dengan pandangan Muhammadiyah dan Ahlus Sunnah pada umumnya. Meskipun demikian, Muhammadiyah melalui Muktamar ke-47 di Makassar ingin membuka dialog Sunni dan Syi'i. Dialog ini memang penting, tapi dialog ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam rekomendasi Muktamar itu begitu. Jadi tidak asal dialog harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah semua pihak yang dalam dialog itu memiliki pemahaman yang sama, sikap yang sama, terutama di dalam menyikapi kemuliaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, yang menjadi penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya mengkultuskan sahabat tertentu dengan menghinakan, bahkan mencemooh, menistakan sahabat yang lain seperti Aisyah dan sebagainya, ini yang seperti dilakukan oleh kaum Syiah. Tentu itu satu hal yang sangat keji ya kalau menuduh Aisyah sebagai pelacur dan sebagainya. Maka di Muhammadiyah justru Aisyah dimuliakan, bahkan organisasi perempuan Muhammadiyah itu bernama Aisyah, karena Aisyah adalah istri Nabi yang setia mendampingi Nabi dan banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, sehingga beliau bisa menjelaskan pri kehidupan Rasulullah SAW. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan sikap resmi Muhammadiyah terhadap paham Syiah, terutama Syiah Ghulat dan Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah yang memang menyimpang dari akidah dan ajaran Islam secara umum. Dilanjut pandangan dari salah seorang dai Salafi, Ustadz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Apakah semua Syiah sekarang ini dinyatakan kafir, terkhusus Syiah di Iran? Ya. Syiah itu yang mengatakan Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin itu kurang. Ya. Dan mereka dalam riwayat tentang Al-Quran itu ada 10 riwayat orang Syiah. 10 atau lebih. Sebagian riwayatnya mengatakan Quran kita ini itu cuma 1/3 dari mushaf Fatimah yang mereka punya. Besarnya dari sisi besarnya. 1/3 dari mushaf Fatimah yang mereka punya. Terus isinya tidak ada satu huruf pun di Al-Quran kita berada di mushaf Fatimah itu. Itu riwayat mereka di dalam kitab mereka yang paling sahih. Kitab Al-Kafi. Ya, kitab Al-Kafi ini kalau kita ahli sunnah, kitab Al-Kafi ini sahih Al-Bukhari. Ya, kitab Al-Kafi mereka. Jadi kalau mengatakan Syiah, kata Al-Quran itu riwayat mereka yang paling sahih diakui oleh orang Syiah. Ya.
Dan yang mengatakan Al-Quran itu kurang walaupun satu huruf itu kafir menurut kesepakatan ulama. Mereka yang mengafirkan seluruh sahabat kecuali Ahlul Bait saya. Ahlul Baitnya pun dia pilih dari Ahlul Bait yang tidak dikafirkan. Dalam sebagian riwayat cuma 3, sebagian riwayat sebagian riwayat dari sahabat tidak kafir ada selain Ahlul Bait. Dari orang-orang yang dikatakan pencinta Ahlul Bait seperti Salman Al-Farisi, Abu Dar, ya menurut riwayat mereka. Paling banyaknya 7 orang diperkecualikan oleh orang-orang Syiah. Yang lainnya mereka kafirkan sahabat. Dan yang mengafirkan kebanyakan sahabat itu kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tadinya berkeinginan begini. Setelah itu berubah keinginannya. Allah akhirnya melihat dia harusnya berkeinginan begini. Itu akidah al-bada, orang-orang Syiah. Dan berakidah seperti ini itu cuman orang yang kafir menurut kesepakatan ulama. Iya. Yang mengatakan bahwa para sahabat atau musuh-musuh Ahlul Bait itu nanti akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Lalu Ahlul Bait juga dibangkitkan. Kemudian mereka menuntut balas dulu. Setelah itu baru terjadi hari kebangkitan. Ini juga adalah kafir menurut kesepakatan ulama. Syiah yang mengakui hal yang seperti itu yang dikafirkan. Jelas ya? Itu yang dikafirkan. Nah, ini dari akidah kebanyakan Syiah Rafidhah. Dan umumnya Syiah sekarang kalau dikatakan Syiah itu umumnya adalah Syiah apa? Syiah Rafidhah. Nah, ini banyak yang nggak mengerti tentang Syiah. Sekarang ribut-ribut masalah apa namanya orang-orang yang bisa membahayakan asas negara ya karena ingin tidak mengakui misalnya kepemimpinan seorang pemimpin, ingin mendirikan negara sendiri seperti Hizbut Tahrir, seperti Daesh, seperti ISIS, Al-Qaeda, kan begitu. Ya mereka tidak tahu bahwa Syiah ini lebih bejat daripada itu. Syiah ini sepanjang Imam Mahdinya belum keluar, tidak ada pemerintah apapun yang syah di atas muka bumi. Iya. Semua pemerintahan itu tidak syah, pemerintahnya adalah kafir, semuanya halal darahnya, anak-anak perempuannya boleh dibunuhi, apa namanya anak perempuan, orang-orang perempuannya boleh ditawan, dijadikan sebagai budak-budak, dirampas hartanya, mereka itu dianggap sebagai lebih buruk daripada kera-kera dan babi-babi. Itu pemahaman orang Syiah ada di buku-buku mereka. Iya. Jangan tertipu dengan orang-orang Syiah. Nah, sekarang ini aja karena mereka merasa lemah, makanya muncul akidah taqiyah. Berbohong, taqiyah. Mereka itu kalau berbohong dapat pahala. Ya. Karena itu taqiyah itu adalah 9/10 dari agamanya orang Syiah. Taqiyah. Ya kalau tanya gini, enggak kami harus seperti ini. Mukanya bagus di depan, bagus ngomongnya. Enggak, itu lisannya aja. Ya. Tapi di hatinya, wah kena kamu, saya kibuli. Ya. Kita tutup dengan pandangan dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis oleh Ustadz Amin Mukhtar. Dari kajian yang sifatnya sejak periode sebelumnya, kita sudah membedah bagaimana minimal memberikan antibodi tentang perkembangan Syiah melalui pengkajian lebih mendalam tentang sahabat. Hampir masa satu periode waktu itu, Fadhail Sahabah kita kaji, juga beberapa format gerakan telah dikaji khususnya oleh Ustadz Dian. Dan periode kepemimpinan Ustadz Edwin ini, saya meminta kepada teman-teman pemuda gitu, itu untuk mulai mempublikasi di luar, terutama di masjid ini, karena kita ada harapan ke depan kajian ini berkala, minimal per 3 bulan, baik untuk ASN ataupun untuk publik. Dan alhamdulillah katanya tadi apa Miftah juga sudah memberikan dukungan untuk kajian rutin di tempat ini. Nah mudah-mudahan apa yang telah dilakukan hari ini oleh teman-teman pemuda Persatuan Islam Kota Bandung
Satu di antara sekian cara memelihara tradisi, karena yang kami ketahui, mohon maaf Bapak Ibu, pada saat orang lain sedang terjebak dengan literasi Syiah ketika terjadi revolusi Iran dengan ungkapan revolusi Islam Iran, terjadi eupora hampir di seluruh. Yang saya tahu Persislah yang paling peka membaca manajemen literasi dan propaganda ini. Saat orang lain menyatakan selamat, maka Persis memunculkan literasi pertama di majalah Risalah, Awas Akidah Syiah. Maka apa yang kita lakukan hari ini, apalagi saya pribadi dan fungsionaris Jam'iyah, tentu tidak muncul tiba-tiba dalam genetik persatuan Islam, tetapi merupakan kelanjutan ikhtiar dan sedekah jariyah yang telah dilakukan oleh Salaf Persis As-Sholih. Apalagi di tahun 2012 Dewan Hizbah PP Persis telah memutuskan, jadi telah mengeluarkan keputusan resmi bahwa Syiah adalah sesat, menyesatkan. Itu keputusan di tahun 2012. Nah, kami sebagai generasi baru, karena saya baru 17 tahun gitu, beda 1 tahun Bu dengan dia Bu lah gitu, ini kolega gitu Bu. Bagaimana lalu menerjemahkan keputusan itu dalam bentuk program dan aksi, sehingga keputusan ini bisa menutup ruang kosong yang selama ini masih menganga dengan umat dalam konteks membangun kesadaran kolektif. Nah, maka tema yang dibicarakan tentu bagi mereka yang telah bergelut dengan dunia Syiah, apalagi sudah menjadi Syiah, lebih Syiah dari Syiah kata beliau, membicarakan tentang Syiah itu bisa multi perspektif, bisa dari sisi politik, bisa dari sisi hobi, karena Syiah merambah di hobis, di komunitas pecinta melati gitu.